Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Mahniar. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian chapter 3 dan 4 yang berjudul Analisis Front End dan Analisis Audience dari buku yang berjudul Multimedia Based Instructional Design karya William Li dan Diana Owens. Dalam chapter 1 dan 2 telah dijelaskan tentang penilaian kebutuhan yang menentukan bahwa pelatihan atau intervensi dukungan kinerja ini sangat diperlukan. Nah, langkah selanjutnya di chapter 3 kita akan mempelajari atau mencari informasi yang lebih rinci tentang apa yang akan dikembangkan. Itulah tujuan dan fungsi dari analisis front end di sini. Dalam buku ini terdapat 9 jenis analisis front end. Yang pertama, analisis audience. Analisis audience di sini artinya kita mengidentifikasi latar belakang, karakteristik pembelajaran, dan keterampilan prasyarat penonton. Yang kedua yaitu analisis teknologi. Analisis teknologi di sini dalam artian kita akan mengidentifikasi kapabilitas atau kemampuan spesifikasi teknologi yang ada dan yang akan kita gunakan. Yang ketiga adalah analisis tugas. Analisis tugas dalam artian kita menjelaskan tugas terkait seperti pekerjaan yang akan dilakukan, yang kemudian itu dijadikan hasil dari pelatihan atau dukungan kinerja. Selanjutnya, analisis insiden kritis. Insiden kritis di sini berarti kita menentukan keterampilan atau pengetahuan apa yang harus ditargetkan kepada penonton agar kita bisa mengintervensi multimedia atau program pelatihan. Selanjutnya, analisis situasi. Analisis situasi di sini berarti kita akan mengidentifikasikan kendala lingkungan atau organisasi yang mungkin berdampak pada tujuan dan desain multimedia. Selanjutnya, analisis tujuan. Nah, di sini kita harus menuliskan tujuan dari tugas pekerjaan yang akan ditangani. Analisis media. Ini kita harus memilih strategi penyampaian media yang sesuai. Selanjutnya, analisis data yang masih ada. Data-data yang telah kita kumpulkan seperti kita mengidentifikasi materi pelatihan, manual, referensi, dan silabus yang ada itu perlu dianalisis lagi agar relevan dalam mengembangkan multimedia yang sekarang. Selanjutnya, analisis biaya dan manfaat. Nah, di sini biaya dan manfaat ini penting untuk diidentifikasi karena dalam pembuatan multimedia tentu sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, dengan kita menganalisis biaya dan manfaat itu, kita bisa mengetahui seberapa besar pengeluaran kita dan seberapa besar pemasukan yang akan kita dapatkan, seperti itu. Pentingnya analisis front end. Jadi dari pengalaman yang ditulis dalam chapter 3 di buku ini dijelaskan bahwa proses analisis ini sangat penting dalam mengembangkan multimedia atau mendesain multimedia. Nah, biasanya banyak yang memutuskan untuk menghilangkan proses penilaian dan analisis ini karena dengan alasan untuk menghemat waktu. Padahal proses analisis ini sangat penting karena nanti hasil dari analisis ini yang akan menjadi bekal atau amunisi kita saat mendesain multimedia pembelajaran. Selanjutnya, informasi analisis audience. Di sini kita telah masuk pada chapter 4 yaitu analisis audience. Informasi analisis audiens ini akan membantu kita untuk merancang solusi yang sesuai untuk audiens. Yang pertama yaitu pengalaman dengan media pelatihan. Contoh seperti CBT, pelatihan berbasis komputer atau materi pembelajaran mandiri. Nah, kita mungkin harus menambahkan bahan tambahan ke solusi agar bisa menyesuaikan audiens dengan media. Selanjutnya, preferensi belajar. Seperti pembelajaran tim versus individu. Nah, jika pekerjaan itu mengharuskan orang untuk bekerja sama, solusinya harus menggunakan pendekatan tim. Tapi ketika pekerjaan itu mengharuskan orang untuk bekerja secara individu, maka solusinya menggunakan pendekatan atau model pembelajaran individu.
Selanjutnya, kemampuan atau preferensi bahasa. Informasi seperti itu tentang kemampuan atau preferensi bahasa audiens itu sangat penting untuk diketahui agar nanti dalam proses pembuatan media itu kita menggunakan bahasa yang memang benar-benar relevan dengan preferensi bahasa audiens. Selanjutnya, pelatihan atau pengalaman kerja sebelumnya. Nah, ini kalau dalam ruang lingkup penelitian dan pengembangan sebuah organisasi atau pekerjaan, informasi dari pengalaman atau pelatihan mereka, para audiens sebelumnya, kita bisa membuat variasi yang membimbing audiens ke tingkat materi yang akan kita kembangkan, seperti itu. Nah, selanjutnya persyaratan khusus seperti tanda tangan, braille, dan sebagainya. Selanjutnya, proses analisis. Proses analisis di sini ada 4. Yang pertama, analisis demografi audiens dan persyaratan khusus. Yang kedua, menentukan sikap terhadap konten. Yang ketiga, menganalisis keterampilan bahasa audiens. Dan yang keempat, mendokumentasikan hasil. Prosedur analisis audiens ini terbagi menjadi 4 seperti yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, analisis demografi audiens dan persyaratan khusus. Langkah yang pertama itu, mulailah dengan informasi tugas pekerjaan yang kita kumpulkan selama penilaian kebutuhan dan kita gunakan untuk memverifikasi audiens. Selanjutnya, langkah kedua, kita harus konfirmasikan berapa banyak individu yang akan berpartisipasi dalam program dan pendidikan umum serta latar belakang mereka. Yang ketiga, langkah ketiga, kita kumpulkan data tentang bahasa asli, nada, penggunaan humor, dan gambar yang paling sesuai untuk penonton. Seperti misalkan di daerah Sulawesi, itu kan tidak ada kereta, maka sangat tidak relevan ketika kita menggunakan kereta sebagai visualisasi dalam multimedia pembelajaran kita. Selanjutnya, langkah keempat yaitu catat persyaratan khusus audiens seperti fisik, ekonomis, atau bahkan lingkungan. Persyaratan khusus itu penting juga untuk sebagai bekal kita untuk menyusun multimedia. Prosedur yang kedua yaitu menentukan sikap terhadap isi. Langkah pertama yaitu tentukan apakah pelajar cenderung memiliki kesalahpahaman atau informasi yang salah tentang konten yang akan kita buat. Langkah selanjutnya, tentukan apakah ada sikap negatif atau positif audiens terhadap konten yang akan kita kembangkan. Langkah ketiga, lanjutkan untuk menentukan apakah ada terminologi atau kosakata khusus misalkan yang harus kita gunakan atau kita pelajari. Prosedur yang ketiga yaitu menganalisis keterampilan bahasa. Yang pertama, menentukan bahasa lisan dan tulisan utama audiens, target audiens kita, dan yang kedua, memastikan tingkat membaca audiens dalam bahasa utama mereka. Yang ketiga yaitu vlog index. Itu merupakan metode efektif yang diterapkan sesuai dalam buku ini, di mana vlog index ini salah satu dari banyak skala keterbacaan yang tersedia. Nah, petunjuk untuk menggunakan indeks ini terdapat di bagian alat analisis dan penilaian yang akan dijelaskan selanjutnya. Kegiatan keempat yaitu mendokumentasikan hasil. Jadi dari hasil analisis ini yang digunakan kita akan sampaikan ke tim desain dan tim pengembang. Tim desain di sini terbagi menjadi 2 yaitu seniman grafis dan desainer instruksional. Sedangkan tim pengembang itu ada videografer, desainer antarmuka, serta penulis. Selanjutnya, terdapat beberapa pertimbangan dalam mengembangkan multimedia pembelajaran. Dalam buku ini menyarankan kita untuk mempertimbangkan 2 hal sebelum proses pengembangan, yaitu yang pertama, merekrut tim atau seseorang yang berasal dari budaya yang sesuai. Jadi tim yang direkrut ini adalah orang yang benar-benar tahu budaya yang sesuai dengan target audiens kita. Pertimbangan selanjutnya yaitu memproduksi satu versi produk, kemudian mengirimkannya ke vendor atau tim pengembangan untuk dibudayakan atau diterjemahkan. Ya, demikian presentasi dari saya tentang kajian chapter 3 dan 4, analisis front end dan analisis audiens. Terima kasih.